Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang tahapan proses persidangan pada tingkat pertama, baik perkara pidana narkotik, perkara gugatan sederhana, cerai, tun, dan PHK, serta permohonan PKPU dan kepailitan. Saya akan mulai dari pidana narkotik. Pada sidang pertama, Ketua Majelis Hakim akan menyatakan sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa di hadapan sidang dalam keadaan bebas, artinya lepas dari borgol dan rompi. Kemudian terdakwa ditanya tentang identitasnya, kemudian ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan, kemudian juga ditanya apakah akan didampingi oleh penasihat hukum. Apabila akan dampingi, maka apa akan bawa sendiri? Apabila tidak membawa sendiri, akan ditunjuk oleh majelis hakim ketika terdakwa diancam hukumannya 5 tahun ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan. Setelah dakwaan dibacakan, majelis menanyakan kepada terdakwa dan advokat apakah akan mengajukan eksepsi. Apabila akan mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan dan sidang ditunda. Kemudian pada sidang kedua, pembacaan eksepsi dari terdakwa atau advokat. Kemudian pada sidang ketiga, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menanggapi eksepsi dari terdakwa atau advokat. Kemudian pada sidang keempat, putusan sela. Jadi apabila eksepsi dikabulkan, maka sidang tidak dilanjutkan. Namun apabila eksepsi tidak dikabulkan, maka masuk kepada sidang berikutnya, sidang kelima, yaitu tentang pembuktian. Dimulai dari saksi pelapor, saksi terdakwa, kemudian saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa, saksi ahli yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa, kemudian berupa surat yang diajukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum. Kemudian pada sidang ke-6 adalah pembacaan tuntutan. Sidang ke-7 pembelaan atau pledoi dari terdakwa atau advokat. Kemudian sidang ke-8 replik dari jaksa penuntut umum. Kemudian sidang berikutnya pembacaan duplik dari terdakwa. Kemudian sidang ke-10 putusan. Itu tahapan dari proses perkara pidana. Kemudian saya akan masuk kepada proses tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana, cerai, tun, dan PHK. Nah, seperti biasa pada sidang pertama, Ketua Majelis akan menyatakan sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Kemudian para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Kemudian diperiksa identitasnya para pihak, surat kuasanya, kemudian izin praktek
advokatnya. Kemudian apabila untuk perkara gugatan sederhana itu harus selesai dalam waktu 25 hari. Nah, apabila dalam gugatan sederhana dan cerai kedua belah pihak pada sidang pertama hadir, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Nah, jadi untuk sidang kedua adalah sidang mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator adalah hanya membantu menengahi atau memfasilitasi ya. Nah, apabila mediasi berhasil, maka sidang tidak lanjutkan. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka lanjut kepada pembacaan gugatan. Jadi sidang kedua pembacaan gugatan. Nah, kemudian sidang ketiga pembacaan jawaban gugatan. Kemudian sidang keempat replik, sidang kelima duplik untuk perkara cerai. Kalau untuk perkara gugatan sederhana, nanti langsung sidang kelima pembuktian dan keenam putusan. Jadi untuk cerai, replik, duplik, kemudian pembuktian, surat-surat saksi, saksi ahli, setelah itu putusan. Nah, untuk perkara tun dan PHK itu pada sidang pertama